Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok terapi okupasi. Hari ini kami akan presentasi mengenai hasil laporan kami dari identifikasi anak hingga di terapi. Data anak. 1. Nama anak Naila Nur Fatihah. 2. Jenis kelamin perempuan. 3. Tempat tanggal lahir 27 Juni 2012. 4. Agama Islam. 5. Nama Saita Sita Nirna Ibunda SLB Negeri 12. 6. Kelas 4 SD. 7. Hambatan hiperaktif dan sulit fokus. 8. Kelebihan memiliki ingatan kuat dalam bidang non akademik. 9. Yang dibutuhkan pembelajaran dengan konsep motorik dan interaktif untuk menarik perhatian Naila sehingga tidak mudah bosan dan bisa fokus. Baiklah, selanjutnya milestone perkembangan anak usia 10 tahun. Yang pertama, interaksi sosial dan emosi anak. Interaksi sosial yaitu kontak atau timbal balik atau interstimulasi dan respon antar individu, antar kelompok atau antar individu dengan antar kelompok. Menurut Hambali di tahun 2015. Adapun menurut Suhairi HN pada tahun 1979, mereka cenderung bergaul atau bermain bersama dengan anak yang lebih muda darinya. Mereka menunjukkan ketekunan dan rasa empati yang baik asalkan mereka mendapatkan pelayanan atau perlakuan dengan lingkungan yang kondusif. Perkembangan kognitif. Adapun instrumen kognitif ini dikembangkan berdasarkan perkembangan kognitif Piaget menurut Mukmin 2013 yang terbagi menjadi 4 tahapan, yakni tahapan sensorik motorik usia 0-2 tahun, tahap pra-operasional 2-7 tahun, tahap konkret-operasional 7-11 tahun, di mana pemikiran anak meningkat atau bertambah logis dan koheren sebab mampu mengingat kejadian lalu serta kegiatan yang dilakukan berulang. Anak mampu mengklasifikasi benda berdasarkan perintah yang diperoleh dalam lingkungan serta mampu berpikir secara rasional untuk memecahkan masalah. Namun, cara berpikir anak belum mendalam. Terakhir, tahap formal operation 11-15 tahun. Menurut Igak Wardani 2019 menjelaskan bahwa kemampuan akademik anak tunagrahita secara umum mengalami kesukaran memusatkan perhatian dan lapang minatnya sedikit. Mereka juga cenderung cepat lupa, sukar membuat kreasi baru, serta rentang perhatiannya pendek. Menurut Santrok dalam Desmita 2015, pada perkembangan usia 10 tahun, anak mampu mengkoordinasikan motorik halusnya dengan dari segi tahapan kompleks cepat, seperti keterampilan menulis yang rapi dan sesuai, keterampilan menghasilkan kerajinan maupun menunjukkan kemampuan penguasaan terhadap suatu benda atau objek. Hiperaktivitas. Adapun instrumen kognitif ini berkembang berdasarkan beberapa pendapat, yakni menurut Siddhartha pada tahun 1994, anak hiperaktif memiliki perilaku aktif seperti sering mengganggu teman-temannya. Adapun menurut Taylor pada tahun 1952, anak hiperaktif sering memperlihatkan perkembangan yang sangat lambat, di mana dalam proses pembelajaran anak sulit memfokuskan perhatian dan lambat dalam belajar sehingga dapat menimbulkan masalah di sekolah. Instrumen asesmen. Yang pertama yaitu interaksi sosial dan emosi anak. Anak bisa menatap orang lain, ya. Anak dapat berbicara dengan jelas, ya. Mudah marah terhadap suatu hal, ya. Mengerjakan sesuatu sesuai suasana hati, ya. Minimnya pembenderahan kata dan kalimat, tidak. Mandiri melakukan kegiatan sehari-hari, ya. Suka bergaul dengan teman sebaya, ya. Merespon dan peka terhadap sentuhan, ya. Instrumen asesmen yang kedua yaitu perkembangan kognitif anak. Mampu mengingat cerita yang dibacakan sebelumnya, ya. Mampu mengucap kata dan kalimat dengan jelas, ya. Mampu membaca kata dan kalimat, tidak. Mampu mengikuti arahan menyusun puzzle, ya. Mampu membedakan warna, tidak. Mampu melakukan penjumlahan 1-10, tidak. Mampu melakukan pengurangan sederhana 1-10, tidak. Mudah merespon saat diberikan pertanyaan, ya. Menirukan huruf vokal dengan baik seperti A, I, U, E, O, tidak. Mampu mengklasifikasikan hewan berkaki 2 dan 4, tidak. Instrumen asesmen yang ketiga yaitu perkembangan motorik anak. Mampu menulis angka 1-10, tidak. Mampu menuliskan huruf alfabet, tidak. Mampu mewarnai gambar, ya.
mampu menebalkan tulisan, ya. Mampu menjiplak pola gambar, tidak. Mampu menyusun puzzle sebagai bentuk pemecahan masalah, ya. Instrumen asesmen yang keempat yaitu hiperaktif. Mampu memusatkan perhatiannya, tidak. Mampu bosan dalam pembelajaran, ya. Suka berteriak pada kondisi tertentu, ya. Mudah gelisah saat menerima materi pelajaran, tidak. Suka mengganggu temannya, ya. D. Skala penilaian. Penentuan skor adalah nilai sama dengan jumlah skor perolehan per jumlah skor maksimal kali 100%. Adalah 60%. Hasil asesmen A, prosedur pelaksana. Setelah kami selesai menyusun instrumen asesmen, pada tanggal 7 November 2021, kami mengunjungi rumah Nela untuk melakukan asesmen. Kami juga membawa beberapa media pembelajaran untuk membantu asesmen kami. Berikut beberapa media pembelajaran yang kami bawa. Yang pertama, puzzle angka, 2 pensil warna, 3 sketsa apel yang siap diwarnai, dan 4 print out tulisan yang siap ditebalkan. Di sana kami bersama Naila bersama-sama menyusun puzzle, mewarnai gambar, dan menebalkan tulisan. Berikut ini hasil asesmen Naila. Selanjutnya ada hasil asesmen anak. Yang pertama itu ada potensi atau kelebihan anak. Dalam interaksi sosial dan komunikasi, Naila bisa menatap orang lain dan dapat berbicara dengan melakukan kontak mata. Yang kedua, Naila mampu melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri. Ketiga, Naila juga suka bergaul di lingkungan sekitarnya. Namun dalam kondisi tertentu, saat Naila menerima perlakuan yang kurang baik dari temannya, maka ia akan melawan, bahkan memukul temannya. Dalam perkembangan kognitifnya, Naila memiliki ingatan yang kuat dalam bidang non-akademik, mampu menebalkan tulisan, mampu mewarnai gambar. Namun dalam beberapa saat, Naila akan mengeluh bosan dan capek, kemudian ia akan melepaskan pensil yang ia genggam. Kemudian, mampu mengikuti arahan dan mampu memecahkan masalah. Contohnya, pemecahan masalah dalam bentuk menyusun puzzle angka. Selanjutnya ada hambatan atau kekurangan anak. Dalam interaksi sosial dan komunikasi, Naila mudah marah dalam suatu hal. Contohnya saat keinginannya tidak terpenuhi, ia akan marah dan berteriak. Kemudian dalam perkembangan kognitif, Naila tidak mampu memusatkan perhatiannya, mudah bosan dalam pembelajaran, belum mampu membaca kata atau kalimat, belum mampu menulis, belum mampu membedakan warna, belum mampu melakukan operasi bilangan, belum mampu menjiplak gambar, belum mampu menirukan huruf vokal A, I, U, E, O, kemudian belum mampu mengklasifikasikan hewan berkaki 2 dan 4. Berdasarkan hasil asesmen Naila sulit fokus dan mudah bosan, sehingga di sini kami menggunakan penggaris huruf dan angka sebagai media terapi yang akan diberikan pada Naila. Terapi ini dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 14.30. Selain berfungsi untuk mengatasi kesulitan dalam fokus, penggaris ini juga digunakan untuk mengenalkan huruf dan angka kepada Naila. Kegiatan terapi, Naila menunjukkan minat atau ketertarikan saat melihat penggaris tersebut. Awalnya Naila malu-malu saat ingin menggunakan penggaris huruf dan angka. Namun, dengan adanya bantuan dan instruksi dari kami, Naila menjadi fasih menebalkan huruf dan angka pada penggaris tersebut. Dan kelompok kami juga menggunakan pensil warna sebagai alat bantu dalam menebalkan huruf dan angka pada penggaris. Baik, saya akan melanjutkan. Terapi Harumce atau yang biasa dikenal dengan istilah Marunce merupakan terapi yang dilakukan agar anak dapat fokus. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar anak, melatih konsentrasi dan ketelitian anak. Berdasarkan hasil asesmen anak mengalami sulit fokus terhadap pembelajaran, membedakan warna pun masih kurang memahami. Oleh karena itu, kami membuat terapi okupasi dengan Marunce sehingga menghasilkan kerajinan berupa gelang yang disukai anak. Terapi ini dilaksanakan tanggal 2 Desember 2021 pukul 15.00. Dilihat dari proses terapi anak memerlukan motivasi maupun reward dalam suatu pembelajaran. Awalnya anak merasa bisa saja ketika memasukkan benang ke dalam manik-manik. Seiring berjalannya waktu, anak merasa excited ketika kami akan membuatkan gelang. Ketika anak mampu memasukkan benang ke dalam manik-manik, dalam hal ini anak memerlukan reward, baik untuk meningkatkan psikologinya maupun kondisi fisik anak. Untuk berusaha memulai sesuatu tanpa kata tidak mau dan capek, adapun prosedurnya dapat dilihat sebagai berikut. Prosedur terapi: A. Mempersiapkan alat dan bahan. B. Menenangkan anak, memulihkan perasaan anak sebelum memulai terapi. C. Memperlihatkan manik-manik kepada anak, lalu menjelaskan bentuk, pola maupun warnanya. D. Menjelaskan cara memasukkan benang ke dalam manik-manik. E. Pertama, anak diminta untuk memasukkan benang ke manik berukuran besar. F. Kedua, anak diminta memasukkan benang ke manik berukuran sedang.
G. Ketika anak diminta memasukkan benang ke manik berukuran kecil, awalnya anak merasa kesulitan, namun setelah diberikan penjelasan, anak mulai mampu memasukkan secara perlahan. H. Memberikan jeda bagi anak selama 2 menit untuk mengamati apa yang ingin dilakukan anak. Dan terakhir, mengarahkan anak untuk membuat gelang.